Hai, perkenalkan nama saya Imelda Suryanti Simanjuntak, NIM 64230652 dari kelas 642B01. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ide Maksitorus dari kelas 642B01, NIM 64230643 dari kelompok 9. Dengan judul Integral Tak Tentu. Integral tak tentu. Soal kasus pertama, penjualan meja belajar. Seorang penjual meja memiliki biaya produksi yang bergantung pada jumlah meja yang diproduksi. Biaya produksi total dalam kurung C dalam kurung X dalam ribuan rupiah untuk memproduksi X meja diberikan oleh fungsi berikut. C dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. A. Tentukan fungsi biaya marginal. C dalam kurung X. B. Jika penjual meja menjual setiap meja dengan harga 36.000, berapakah jumlah meja yang harus diproduksi dan dijual agar mencapai pendapatan total tertentu? Yang C. Hitung pendapatan total dalam kurung R dalam kurung X dari penjualan X meja. Yang D. Tentukan fungsi laba P dalam kurung X yang merupakan selisih antara pendapatan total dan biaya produksi total. Penyelesaian yang A. Fungsi biaya marginal adalah turunan dari fungsi biaya produksi total C dalam kurung X. C dalam kurung X sama dengan D per DX dalam kurung 5X pangkat 2 plus 3X plus 2. C dalam kurung X sama dengan 10X plus 3. Yang B. Jika penjual meja menjual setiap meja dengan harga 36.000, maka pendapatan total R dalam kurung X dari penjualan X meja adalah R dalam kurung X sama dengan 36X. C. Hitung pendapatan total R dalam kurung X. Pendapatan total dalam kurung X R dalam kurung X dari penjualan X meja sudah diberikan sebagai fungsi linier dari X R dalam kurung X sama dengan 36X. Yang D. Fungsi laba P dalam kurung X adalah selisih antara pendapatan total dan biaya produksi total. P dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X dikurang C dalam kurung X. P dalam kurung X sama dengan 36 dikurang X dikurang dalam kurung 5X pangkat 2 plus 3X plus 2. P dalam kurung X 30 sama dengan 36X dikurang 5X pangkat 2 ditambah 33X dikurang 2. Jadi fungsi laba P dalam kurung X adalah P dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 33X min 2. Itulah penyelesaian soal kasus ini. Udah, Lumel. Ini nggak detail. Enggak usah, lanjut aja. Terus. Gak kelihatan, Cak? Yang sebut kedua ini. Contoh soal kedua, pendapatan dari penjualan buku Sidu. Seorang penulis buku Sidu menjual bukunya dengan harga 3.000 per buku. Kurva permintaan buku Sidu selama 1 hari dapat dinyatakan sebagai fungsi P dalam kurung T sama dengan 100 minus T, di mana T adalah waktu dalam jam setelah penjualan dimulai. Tentukan pendapatan total yang diperoleh penulis dalam waktu 0 jam hingga 8 jam. Penyelesaian fungsi pendapatan. Pendapatan dari penjualan buku Sidu pada waktu T dapat dihitung dengan mengalihkan harga per buku dengan jumlah buku yang terjual. R dalam kurung T sama dengan 3.000 XP dalam kurung T. R dalam kurung T 3.000 di X 100 minus T. Yang kedua, integral untuk menghitung pendapatan. Untuk menghitung pendapatan total dari waktu 0 jam hingga 8 jam, kita perlu melakukan integrasi dari fungsi pendapatan R dalam kurung T, R total, integral 8 dan 0.
R total integral 8 dan 0, 3000 X dalam kurung 100 minus T tutup kurung dt. Yang ketiga, integrasi. Integrasi dari 3000 X dalam kurung 100 minus T terhadap T. R total 3000 integral 8 dan 0, 100 minus T dt. R total 3000 dalam kurung 100 T minus T pangkat 2 per 2 integral 8 dan 0. Hitung nilai integral R total 3000 dalam kurung 100 X 8 minus 8 pangkat 2 per 2 tutup kurung dan 100 X 0 minus 0 pangkat 2 per 2. R total 3000 dalam kurung 800 minus 32 minus 0 minus 0 tutup kurung. R total 3000 X 768. R total 2.304.000. Jadi pendapatan total yang diperoleh penulis dari penjualan buku Sidu dalam waktu 0 jam hingga 8 jam sebesar 2.304.000. Dalam contoh ini, integral digunakan untuk menghitung total pendapatan dari fungsi pendapatan yang berubah seiring waktu, dinyatakan dalam jam, dengan mengalihkan harga per buku dengan jumlah buku yang terjual pada setiap saat. Yang ketiga, kasus pengeluaran produk minyak tropikal. Kasus yang ketiga ini, perusahaan minyak tropikal mengeluarkan biaya produksi yang dinyatakan sebagai integral tak tentu dari X terhadap X. Diketahui bahwa biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp17.500. Tentukan nilai X jika integral dari X adalah integral X dx. Penyelesaian yang pertama, menghitung integral tak tentu dari X. Integral X dx sama dengan X pangkat 2 per 2 plus C. Yang kedua, diketahui pengeluaran Rp17.500. Misalkan X adalah jumlah produksi dalam satuan tertentu dan C adalah konstanta integrasi yang mewakili biaya tetap atau biaya lainnya yang tidak tergantung pada X. X pangkat 2 per 2 plus C sama dengan Rp17.500. Yang ketiga, tambahan informasi lain. Misalnya, nilai konstanta C. Untuk menghasilkan soal ini, kita butuh nilai C. Misalkan nilai konstanta C adalah biaya tetap sebesar Rp2.000. X pangkat 2 per 2 ditambah 2.000 sama dengan 17.500. Yang keempat, menyelesaikan persamaan. X pangkat 2 per 2 sama dengan 17.500 dikurang 2.000. X pangkat 2 per 2 sama dengan 15.500. X pangkat 2 sama dengan Rp31.000. X sama dengan akar Rp31.000. X sama dengan 176. Jadi jumlah produksi X yang menghasilkan biaya produksi sebesar Rp17.500 adalah sekitar 176 unit satuan produksi yang sesuai. Setiap unit iPhone 11 adalah M dalam kurung X tutup kurung yang merupakan fungsi dari jumlah unit X yang terjual dan dibelikan oleh M dalam kurung X sama dengan A X pangkat 2 plus B X plus C, di mana A, B, dan C adalah konstanta yang harus ditentukan. Yang ke B, modal total untuk menjual 10 unit iPhone 11 adalah 500 juta. Yang B, modal total untuk menjual 20 unit iPhone 11 adalah 1.200 juta. Yang D, modal total untuk menjual 30 unit iPhone 11 adalah 2.100 juta. Yang pertama, tentukan nilai konstanta A, B, dan C. Yang kedua, tentukan modal untuk menjual X unit iPhone 11. Yang ketiga, hitung modal tak tentu
integral M dalam kurung X dalam tutup kurung dx. Penyelesaian. Yang pertama, menentukan nilai konstanta A, B, dan C. Kita diberikan 3 kondisi untuk menyelesaikan persamaan M dalam kurung X tutup kurung. Yang pertama, M dalam kurung 10 tutup kurung sama dengan 500 juta. Yang kedua, M dalam kurung 20 tutup kurung sama dengan 1 miliar 200 juta. Yang ketiga, M dalam kurung 30 tutup kurung sama dengan 2 miliar 100 juta. Ini memberikan kita 3 persamaan linear. A 10 pangkat 2 plus B dikali 10 ditambah C sama dengan 500 juta. A 20 pangkat 2 plus B dikali 20 plus C sama dengan 1 miliar 200 juta. A 30 pangkat 2 plus B kali 30 plus C sama dengan 2 miliar 100 juta. Kita dapat menyelesaikan sistem persamaan ini untuk menemukan A, B, dan C. 2. Modal untuk menjual X unit iPhone 11. Setelah menemukan A, B, dan C, kita bisa menentukan fungsi X sama dengan 20.000 X, di mana R dalam kurung X adalah pemasukan dalam rupiah. Tentu T dalam kurung X dari R dalam kurung X, kita perlu mengintegralkan R dalam kurung X. 250 juta plus C. Total pemasukan untuk penjualan 500 kg apel adalah 2.500.000 plus C rupiah, di mana C adalah konstanta integrasi yang tergantung pada kondisi awal yang belum diketahui. Yang ketiga, analisis pemasukan. Dari fungsi total pemasukan T dalam kurung X sama dengan 10.000 X pangkat 2 plus C. Kita bisa melihat bagaimana total pemasukan berubah dengan perubahan jumlah penjualan X. Yang pertama, komponen kuadrat. 10.000 X pangkat 2 menunjukkan bahwa pemasukan akan meningkat secara kuadrat seiring peningkatan jumlah penjualan. Ini mencerminkan peningkatan pemasukan yang lebih besar dengan peningkatan jumlah kilogram apel yang dijual. Yang kedua, konstanta C menunjukkan pemasukan tetap yang tidak tergantung pada jumlah penjualan. Jika ada komponen pemasukan tetap, misalnya kontrak penjualan atau pendapatan dasar. Dengan demikian, perubahan jumlah penjualan X secara signifikan mempengaruhi total pemasukan T dalam kurung X, di mana peningkatan jumlah kilogram apel dijual menyebabkan peningkatan pemasukan yang semakin besar karena adanya komponen kuadrat. Ini adalah cara kita menggunakan integral tertentu untuk memahami dan menganalisis pemasukan dalam kasus penjualan buah apel oleh seorang pedagang. Lampiran. Terima kasih. Terima kasih.